wabarakatuh. Anakku sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama mempelajari materi tentang persamaan garis lurus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang grafik persamaan garis lurus. Nah, tujuan belajar kita pada hari ini adalah siswa mampu membuat atau menggambar grafik persamaan garis lurus. Jadi diharapkan siswa setelah mempelajari materi ini, ya siswa harus mampu membuat ataupun menggambar grafik persamaan garis lurus. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi bagaimana menggambar garis lurus, alangkah baiknya kita mengingat kembali pengetahuan kita, terutama yang pertama adalah bahwa sebuah garis dapat dibentuk dari dua buah titik. Misalkan ini ada dua buah titik, maka dari kedua buah titik ini dapat kita buat sebuah garis. Oke, lanjut. Yang kedua, kita pun harus mengingat kembali materi yang sebelumnya tentang koordinat kartesius. Nah, di sini kalian coba ingat kembali bagaimana menentukan letak suatu titik koordinat pada sistem koordinat. Contoh, misalkan titik A 2,5, kemudian titik B min 3,4. Nah, kedua titik ini coba kalian ingat bagaimana menggambarkan titik ini pada koordinat kartesius. Oke, pasti kita akan menjawab seperti ini. Kita akan menggambar atau menentukan letak titik ini pada sistem koordinat yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Misalkan titik A 2,5. Maka kita dapat menentukan letak titiknya di 2,5 sebagai berikut. Ada di kuadran 1. 2-nya positif, 5-nya positif. Kemudian titik B, nah bisa kita peroleh titik B di negatif 3, X-nya negatif 3, kemudian Y-nya negatif 4. Nah, sesuai dengan pengetahuan kita yang pertama bahwa sebuah garis dapat dibentuk dari dua buah titik. Nah, kita perhatikan di grafik ini ada dua buah titik. Nah, maka melalui dua buah titik ini kita bisa menggambarkan sebuah garis lurus. Nah, perhatikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa menggambarkan sebuah garis lurus yang ada atau melalui dua buah titik. Oke, diharapkan pengetahuan yang sudah kita peroleh di materi sebelumnya ini dapat memperkuat kalian untuk memahami materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelum memahami bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus, coba kalian amati gambar berikut ini. Apa? Ayo, yang kalian amati. Di sini kalian pasti mengamati ada dua buah grafik atau ada dua buah garis lurus yang berwarna biru, ya, yang ini dengan yang sebelahnya. Ini kita namakan gambar 1, ini gambar 2. Nah, dari pengamatan kalian, apa yang bisa kita ambil dari kedua gambar ini? Baik. Nah, yang pertama, kita menemukan di sini ada dua persamaan garis. Karena di sini ada dua garis yang dibuat. Nah, persamaan garis yang pertama adalah yang Y sama dengan 2X. Kemudian persamaan garis yang kedua adalah yang Y sama dengan negatif 3X. Itu yang pertama kita temukan pada gambar ini. Kemudian, yang kedua apa yang kita temukan? Kalau kita perhatikan kedua buah garis ini, ternyata kedua buah garis ini saling memotong sumbu X dan sumbu Y di sebuah titik. Nah, lihat, perhatikan gambar 1. Ini gambar 1 memotong sumbu X dan sumbu Y di titik. Nah, ini di satu titik, ya. Begitu pula di gambar yang kedua, ini garis yang kedua memotong sumbu X dan sumbu Y di sebuah titik. Nah, titik potong ya, titik potongnya ini di manakah? Nah, ternyata titik potongnya itu berada di titik 0,0. Jadi,
Keistimewaan kedua gambar grafik dari persamaan garis lurus ini, keduanya memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik. Kemudian, apalagi yang kita dapatkan dari kedua gambar ini? Nah, dari kedua gambar ini, kita peroleh suatu bentuk persamaan garis. Nah, yang kita sebut dengan Y sama dengan MX. Nah, di sini ada kata-kata M atau ada simbol lambang M. Nah, M ini kalau kita lihat di gambar di persamaan garisnya, nanti kita lihat Y sama dengan 2X. Kemudian Y sama dengan negatif 3X. Oke, kemudian perhatikan kembali dua buah gambar berikut, yaitu gambar 3 dan gambar 4. Coba kita bandingkan dengan gambar yang pertama tadi. Coba perhatikan kedua garisnya. Apakah ada perbedaan dengan gambar yang ke-1 dan kedua tadi? Coba diamati ya dengan cermat. Nah, dari kedua gambar ini, apa yang bisa kita temukan? Nah, yang bisa kita temukan adalah kita menemukan dua buah persamaan garis. Yang pertama, yang gambar ketiga, ini persamaannya adalah Y sama dengan 4X min 5. Kemudian, gambar garis yang kedua adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Itu yang kita temukan. Kemudian yang kedua, apa yang kita temukan? Yang kedua adalah kedua gambar garis, kedua grafik garis ini beda dengan yang sebelumnya. Ternyata kedua gambar garis di sini memotong sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatikan gambar 3, lihat garisnya. Memotong sumbu X, lihat garis ini memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Begitu pula yang grafik yang kedua atau gambar keempat, memotong sumbu X di titik 2 ini dan memotong sumbu Y. Nah, artinya di sini kita menemukan bahwa kedua garis memotong sumbu X di titik X, 0 dan di sumbu Y di titik 0, Y. Artinya begini, contoh gambar 4, garis Y min 3X tambah 6 ini memotong sumbu X di 2,0. Nah, ini maksudnya X, 0 di sini adalah 2,0. Dan memotong sumbu Y di titik 0,6. Nah, jadi gambar grafik garis ini berbeda dengan gambar sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, sedangkan di gambar yang ketiga dan keempat ini, kedua grafik garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik yang berbeda. Oke, selanjutnya yang ketiga, dari kedua persamaan garis, maka kita mendapatkan suatu rumus atau suatu bentuk persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX plus C. Ya, nanti M dan C-nya ini apa? Kita akan jelaskan di berikutnya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, dari kedua contoh hal yang kita amati sebelumnya, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita memiliki dua buah jenis bentuk persamaan garis. Yang pertama yang berbentuk Y sama dengan MX. Nah, dari contoh yang tadi, kita memperoleh Y sama dengan 2X. Kemudian yang satu lagi contohnya Y sama dengan min 3X. Kemudian kita juga memperoleh bentuk yang kedua dari persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX plus C. Ini MX plus C. Ya, contoh dari gambar tadi, ya, kita memperoleh atau diperoleh Y sama dengan 4X min 5 dan Y min 3X plus 6. Nah, jadi ini yang bisa kita simpulkan dari pengamatan kita terhadap gambar yang sebelumnya. Maka dari sini, ya, dari sini kita akan memperoleh ada hal yang menjadi catatan kita adalah di sini ada lambang simbol M. Nah, ini M dan ada C. Kalau Y dan X mungkin kalian tidak aneh lagi. Di sini ada M dan C. Terutama yang pertama di sini hanya ada unsur M, ya. Nah, M itu apa? Di yang kedua pun ada unsur M di sini. Apa itu M? Nah, M itu adalah koefisien arah atau kemiringan. Nah, ini ada kemiringan garis. Nah, kemiringan garis itulah disebut dengan M. Jadi, angka-angka di sini 2, negatif 3. Nah, ini adalah angka-angka untuk menunjukkan besaran arah kemiringan garis. Kemudian yang kedua, C. C itu apa? C itu adalah konstanta. Nah, ini konstanta itu berarti untuk yang bentuk pertama tidak ada konstanta.
Sedangkan bentuk yang kedua itu adalah memiliki konstanta. Ini min 5, kemudian positif 6, ini konstanta. Ya, jadi kesimpulan dari kedua jenis persamaan ini, contoh Y sama dengan 2X, artinya duanya itu adalah koefisien arah atau kemiringan. Kemudian yang bentuk kedua, contoh Y sama dengan 4X min 5, artinya 5 ini adalah koefisien arah atau kemiringan, kemudian negatif 5-nya ini adalah konstantanya. Baik, dari kedua jenis persamaan inilah nanti yang eh, akan kita buat ya, akan kita buat grafik garisnya. Oke. Sekarang perhatikan coba bagaimana cara menggambar grafik garis lurus yang berbentuk Y sama dengan MX. Oke, ini bentuk yang pertama ya. Jadi grafik garis yang berbentuk Y sama dengan MX. Nah, di sini ada langkah-langkahnya untuk membuat grafik garisnya. Yang pertama, contoh, misalkan gambarlah grafik Y sama dengan 2X. Nah, ini kan bentuk yang pertama ya, yang bentuk Y sama dengan MX. Maka langkah pertama kita buat tabel terlebih dahulu. Nah ya, tabel di sini nanti ini untuk X-nya, kemudian ini untuk Y-nya. Nah, karena tadi grafik yang berbentuk Y sama dengan MX itu hanya memotong satu titik, ya, hanya memotong satu titik di 0,0, sedangkan menggambar garis minimal harus ada dua titik. Nah, maka kita misalkan titik X yang pertama 0. Ya, jadi X yang pertama 0, kemudian titik yang kedua X-nya kita misalkan 1. Tugas kita adalah nanti mencari kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa. Maka langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita lakukan perhitungan dengan cara substitusi. Apa itu substitusi? Coba kita perhatikan. Nah, sekarang jadi kita ambil X-nya 0. Ya, jadi angka 0 dan angka 1 ini, silahkan kalian nanti di awal membuat tabel ini, tentukan terlebih dahulu nilai X-nya untuk berapa dan X-nya untuk berapa. Alangkah baiknya, untuk X-nya ini kita awali dengan 0, dan angka yang keduanya silahkan bebas, ya 1 atau 2 atau min 1 silahkan. Ya, kita ambil angka yang mudah ya, 0 dan 1. Misalkan untuk X sama dengan 0, maka, nah lihat persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Nah, 2X ini artinya 2 kali X. Nah, maka kalau X-nya 0, maka X-nya ini kita substitusi atau kita ganti ya. Substitusi itu kita ganti, X-nya kita ganti dengan 0. Maka diperoleh Y sama dengan 2 kali 0. Berapa 2 kali 0 itu? 2 kali 0 adalah 0. Nah, maka kita memperoleh pasangan titik. Kalau X-nya 0, di sini dapat Y-nya 0. Nah, kita masukkan di tabel ini. Berarti untuk X-nya 0, Y-nya 0. Nah, sekarang tugas kita berikutnya mencari kalau X-nya 1, berapakah Y-nya? Nah, maka kita akan peroleh seperti ini. X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2X. Kita langkah awal tulis dulu, ya, tulis persamaan garisnya. Y sama dengan 2X. Sekarang X-nya 1, maka selanjutnya X-nya kita ganti 1. Jadi 2X. Jadi 2 kali 1. X-nya diganti 1. Maka 2 kali 1 adalah 2. Nah, jadi kita memperoleh pasangan selanjutnya. Kalau X-nya 1, maka Y-nya di sini ditulis 2. Nah, langkah selanjutnya, langkah ketiga, ya, setelah kita melakukan perhitungan dan setelah kita memperoleh pasangan bilangan, kita selanjutnya menuliskan titik koordinat X, Y. Nah, kita lihat di tabel. Kita lihat di tabel, maka kita memperoleh dari tabel itu pasangan titiknya adalah X-nya 0, Y-nya 0. Maka diperoleh titik 0,0. Yang kedua, lihat di tabel. X-nya 1, Y-nya 2. Maka diperoleh titik 1,2. Kemudian langkah keempat, yaitu menggambar grafiknya. Nah, ini kita langkah perhitungan sudah selesai. Nah, langkah terakhir adalah menggambar grafik. Sudah tentu menggambar grafik harus kita buatkan terlebih dahulu ya sistem koordinatnya ya. Koordinat kartesiusnya terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang perlu kita gambar di sini adalah kedua titik ini. Titik 0,0 dan 1,2 inilah kedua titik ini yang perlu kita gambar di grafik sini, di sistem koordinatnya. Coba kita gambar titik 0,0, maka titiknya di 0,0 di sini. Kemudian 1,2. Nah, titik 1,2 di sini, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, maka kita sudah memperoleh atau mendapatkan dua buah titik, maka dari dua buah titik ini, tugas kita tinggal membuat sebuah garis lurus. Nah, seperti itu. Maka,
tugas kita untuk menggambar grafik Y sama dengan 2X sudah mendapatkan grafik garis lurusnya. Nah, inilah yang disebut dengan grafik Y sama dengan 2X. Oke, selanjutnya kita akan menggambar bentuk yang kedua, yaitu yang berbentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Coba kita perhatikan contoh, ya. Contoh, gambarlah grafik Y sama dengan 2X ditambah 6. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Langkah pertama, kita buat tabel, ya. Untuk membuat tabel pasangan X dan Y. Ya, kita buat X, yang kolom kedua untuk Y. Nah, kita ingat kembali bahwa keistimewaan dari grafik yang berbentuk YMX plus C ini, ya, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa YMX plus C ini memotong di sumbu X dan di sumbu Y, ya. Memotong di sumbu X dan sumbu Y, maka untuk membuat tabel, nanti kita akan ditentukan kalau X-nya 0. Nah, X-nya 0 itu nanti Y-nya berapa. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Nah, X0 ini artinya persamaan grafik ini memotong sumbu Y di X sama dengan berapa. Kemudian Y0 itu artinya persamaan ini memotong, ya, sumbu X di X, 0 gitu. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari pasangan titik ini. Maka langkah kedua, kita lakukan perhitungan dengan cara substitusi. Ya, langkah pertama, untuk X sama dengan 0. Nah, untuk sama dengan X0 ini, kita harus memperoleh berapakah Y-nya. Nah, maka sama seperti tadi, kita tulis persamaan garisnya, Y sama dengan 2X plus 6. Maka selanjutnya, Y sama dengan X-nya ini kita ganti 0. Maka diperoleh 2 kali 0 tambah 6. Nah, kita lakukan perhitungan, 2 kali 0, 0, kemudian ditambah 6. Maka hasilnya Y sama dengan 6. Nah, di sini kita memperoleh bahwa untuk X0, maka diperoleh Y-nya 6. Maka di sini kita isi Y-nya itu 6. Nah, selanjutnya, tugas kita berikutnya adalah, kalau Y-nya 0, nah berapakah X-nya? Nah, maka untuk Y-nya 0, langkah pertama kita tulis persamaan garisnya, Y sama dengan 2X tambah 6. Maka di sini yang kita substitusi atau yang kita ganti adalah Y-nya, karena di sini Y-nya 0. Maka Y-nya kita ganti 0, berarti Y sama dengan 0, kemudian 2X, ya, kita mencari X nih, ditambah 6. Kemudian kita ubah posisinya menjadi 2X tambah 6 sama dengan 0. Ya. Maka langkah berikutnya, kedua ruas kita kurangi dengan 6. Karena kita ingin menghilangkan positif 6 ini, karena kita mau mencari X. Maka positif 6 ini kita hilangkan dengan cara dikurangi 6. Lawannya positif adalah negatif 6. Maka kita lakukan perhitungan, ya, 6 diambil 6, ya, kosong, kosong atau 0 min 6, maka hasilnya min 6. Kemudian tugas berikutnya adalah kita ingin menghilangkan duanya ini, ya, 2X. Nah, kita kan mau mencari X. Nah, duanya ini untuk menghilangkan duanya, maka kedua ruas, kiri dan kanan, kita bagi dengan 2. Maka nanti akan diperoleh 2 dibagi 2, 1, negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Maka kita memperoleh pasangan, kalau Y-nya 0, nah ini Y-nya 0, maka X-nya adalah negatif 3. Oke. Nah, langkah yang ketiga, seperti tadi, kita tuliskan titik koordinat pasangannya. Maka dari tabel, kita memperoleh bahwa pasangannya X-nya 0, Y-nya 6. Kemudian X-nya negatif 3, ya, Y-nya 0. Nah, ini jangan salah menuliskan pasangan titik koordinat. Ingat ya, titik koordinat itu X, Y. Jadi, X-nya dulu, baru Y-nya. Jadi, 0,6, negatif 3,0. Nah, langkah yang terakhir, sudah tentu kita menggambar grafik. Gambar grafik berarti kita harus membuat dulu grafik koordinat kartesiusnya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, langkah pertama, nah, kita nyatakan dulu atau kita tentukan dulu titik-titik ini, titik 0,6 dan titik negatif 3,0 pada koordinat kartesius. Baik, nah, ini 0,6 ya, X-nya 0, Y-nya 6. Kemudian negatif 3,0, nah di sini negatif 3,0, X-nya negatif 3. Nah, kita sudah mendapatkan dua buah titik, tinggal kita menggambarkan garis yang melalui dua buah titik ini. Maka akan dibuatlah, ya ini 0,6 ya, ini negatif 3,0. Maka hasil akhirnya inilah gambar grafik garis dari persamaan Y 2X tambah 6. Nah, ya, jadi beginilah tahapan-tahapan bagaimana kita menggambar sebuah grafik garis lurus. Oke, silahkan berlatih ya. Berlatih mengerjakan
bagaimana cara menggambar grafik ya, melalui soal-soal yang ada di buku siswa ataupun dari soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian semuanya. Oke, ya, tetap semangat, diharapkan dengan penjelasan ini kalian lebih paham, lebih mengerti ya, dan ini merupakan dasar untuk materi kita berikutnya. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kalian tetap menjadi siswa yang hebat. Assalamualaikum.